al-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ala al-huda wa dilalata ila al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pelajaran kita kitab Dakhirah sore hari ini tentang syarat-syarat wudu. Dibuka tentang syarat-syarat wudu. Saya bacakan, yang tidak tahu artinya ditulis artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat salat. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus salat tsamaniyatun. Syarat-syarat salat ada berapa di situ? Tsamaniyatun ada 8. Ya, ditulis syarat-syarat salat ada 8. Yang nomor 1, at-taharatu anil hadatsain. Yang pertama adalah at-taharatu, suci, anil hadatsaini, dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Apa yang dimaksud hadas kecil? Apa hadas kecil itu? Ada yang tahu? Saya ulang lagi, syarat-syarat salat ada 8. Yang pertama at-taharatu anil hadatsain, suci dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Hadas kecil yaitu hal-hal yang menyebabkan wudu, itu namanya hadas kecil. Kalau hadas besar adalah hal-hal yang menyebabkan mandi besar, itu namanya hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, syarat sholat harus suci dari 2 hadas. Yang nomor 2, at-taharatu anin najasati. At-taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis. Yang nomor 2, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat sholat. Suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat sholat. Sudah. Yang nomor 3, satrul aurati. Yang nomor 3, satrul aurati, artinya menutup aurat. Menutup aurat. Yang nomor 4, istiqbalul qiblati. Yang nomor 4 adalah istiqbalul qiblat, artinya menghadap kiblat.
Dalam sholat itu harus menghadap kiblat. Yang nomor 5 syarat-syarat sholat yaitu dukhulul wakti. Dukhulul wakti artinya masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Yang nomor 6 al-ilmu bifardiyatiha. Al-ilmu bifardiyatiha, mengetahui tentang kewajiban sholat. Mengetahui tentang kewajiban sholat. Itu yang nomor 6, mengetahui tentang kewajiban sholat. Yang nomor 7 an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Yang nomor 7 tidak meyakini salah satu fardunya sholat sunnatan sebagai sunnah. Tidak meyakini salah satu fardunya sholat sebagai sunnah. Yang nomor 8 syarat sholat yang nomor 8 istinabu mubtilatiha, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, itu daripada syarat-syaratnya sholat. Nah, bedanya syarat dengan rukun sholat apa? Kemarin sudah kita terangkan ada 17 rukun-rukun sholat, mulai dari niat berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu, kemudian takbiratul ihram. Nah, sekarang kita terangkan syarat-syarat sholat. Bedanya apa syarat dengan rukun itu? Ada yang tahu bedanya syarat dengan rukun sholat? Kalau rukun sholat itu dilakukan pada waktu pelaksanaan sholat, itu ada takbiratul ihram, ada membaca surat Al-Fatihah sampai salam. Itu rukun dilakukan pada waktu pelaksanaan sholatnya. Kalau syarat itu harus dilaksanakan sebelum melakukan sholat. Kalau syarat itu harus dilakukan sebelum melakukan sholat. Harus suci daripada 2 hadas, harus suci pakaiannya dari najis, kemudian badannya, tempat sholatnya juga tidak ada najis. Itu sebelum sholat harus dipenuhi syarat-syaratnya. Nah, bedanya kalau syarat itu harus dilakukan sebelum pelaksanaan sholat ya. Sekarang perinciannya, sholat itu harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Makanya kalau tidak benar wudunya atau tidak bisa mandi besar, niatnya bagaimana mandi besar? Sudah tahu? Atau cara mandi besar, bagaimana cara mandi besar? Nah, kalau dia salah di dalam melakukan
wudu atau mandi besar, maka sholatnya sah apa tidak? Tidak sah, karena syaratnya sholat itu harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, ada orang-orang itu yang harus melakukan sholat meskipun dia berhadas. Contohnya apa contohnya? Contohnya ketika dia sakit, terbaring di rumah sakit, dia bisa wudhu apa tidak itu? Nah, kalau bisa wudhu tetap harus wudhu. Kalau tidak bisa tayamum. Kalau tidak bisa tayamum karena luka bakar misalkan, di sini diwajibkan sholat. Adapun syarat-syarat sholat itu sebisanya. Kalau dia sakit cukup misalkan tayamum, ya tayamum. Kemudian dia pakaiannya najis, bagaimana? Tetap sholat. Yang penting itu melakukan sholat. Tetapi kalau sudah sembuh harus diulang lagi, karena sholatnya secara hukum syarat-syaratnya terpenuhi apa tidak? Tidak terpenuhi, maka tidak sah sholatnya. Tetapi dia wajib sholat. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Dikatakan di Al-Quran, sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman kewajiban yang sudah diatur waktu-waktunya. Kalau wajib harus dilakukan apa tidak? Harus. Ada lagi yang diperhatikan bagi perempuan ketika dia istihadah. Apa istihadah itu? Mengerti istihadah? Istihadah itu tetap mengeluarkan darah di selain hari-hari haid. Kalau haid itu 1 hari sampai 15 hari. Tapi karena ada sesuatu keluar darahnya sampai lebih dari 15 hari. Nah, ini secara hukum dia harus sholat apa tidak? Harus sholat. Kenapa? Karena sudah melebihi maksimal waktu haidnya. Maksimalnya 15 hari. Dia harus sholat ini, bagaimana? Nah, itu tetap dia dikatakan suci dalam masalah ibadahnya. Dia harus sebagaimana orang yang suci dari haid, mandi besar, kemudian berganti pakaian yang suci, lalu sholat, wudhu, mandi dan sebagainya. Nah, kalau dia menganggap itu masih belum suci, terus tidak sholat selama 20 hari misalkan, nah ini dosa apa tidak itu? Dosa, karena itu harus mengetahui tentang kesucian, baik suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Nah, itu penjelasannya panjang. Kalau dia tidak mengetahui, maka bisa dikatakan dosa. Ya. Yang kedua, syarat sholat itu suci pakaian, badan dan tempat sholatnya. Nah, suci dari najis. Najis ada berapa? Apa saja? Najis ada 3 jenis. Yang ringan mukhaffafa, yang berat mughalladhah, dan yang tengah-tengah mutawassithah. Yang berat itu najisnya anjing dan babi. Nah, kalau ada anjing yang menjilat
tempat sholat atau pakaian itu harus disucikan secara berat dengan cara membasuh 7 basuhan. Salah satu basuhannya dicampur dengan debu atau tanah. Ya. Nah, di sini ada apa tidak orang yang pelihara anjing? Nah, itu harus disterilkan kalau bisa, nggak boleh sembarangan. Wilayah orang Islam itu harus terlindungi dari najis mughaladzah. Kalau najis ringan itu mensucikannya ringan, yaitu najisnya kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang hanya minum susu, ya, tidak makan yang lain, itu ringan. Tingkat najisnya ringan. Cara mensucikannya setelah dibersihkan najis kencingnya itu tinggal diperciki air sampai merata, tidak perlu dibasuh. Ya. Yang berikutnya najis tengah-tengah. Nah, najis tengah-tengah itu terbagi berapa? Najis tengah-tengah terbagi berapa? Apa saja? Terbagi dua. Yang pertama najis ainiyah, ada bendanya. Yang kedua najis hukmiyah, tidak ada bendanya cuman hukumnya masih najis. Najis yang ainiyah seperti kotoran ayam misalnya, ya, dia buang kotoran di lantai masjid misalkan, maka harus disucikan. Ini bagaimana cara mensucikannya? Yang pertama harus dihilangkan ain, benda najisnya. Bersihkan dulu kotoran itu, misalkan dibasuh air. Setelah bersih tinggal ditambah 1 basuhan untuk mengangkat hukum najisnya, karena bendanya sudah hilang, tinggal hukumnya masih najis kalau tidak dibasuh lagi. Nah, tinggal dibasuh 1 basuhan, jadinya terangkat hukum najisnya menjadi suci. Ngerti? Kalau ada bendanya harus dihilangkan bendanya. Ada yang dikatakan najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu tidak ada bendanya tapi hukumnya masih najis. Misalnya ada kucing kencing di lantai masjid misalkan, sudah lama, 2 hari yang lalu, cuman tidak ada yang membasuh. Hukumnya ini suci apa masih najis? Najis, tapi mana najisnya sudah kering? Nah, itu hukumnya najis tapi benda najisnya tidak ada. Cara mensucikannya cukup hanya mengangkat hukum najisnya, dibasuh sekali. Kalau sudah tidak ada baunya, tidak ada warnanya, itu sudah suci. Tapi kalau tidak dibasuh, tidak bisa menjadi suci karena hukum najisnya belum terangkat. Yang bisa mengangkat najis itu hanya air. Kalau selain air tidak bisa mengangkat hukum najis. Ya. Misalnya ada kotoran ayam, ya, kemudian sudah kering, sudah bersih, tapi hukumnya masih najis, tapi tidak dibasuh, justru mengambil kain basah atau tisu basah, digosok saja dengan tisu basah ini. Ini mengangkat najis apa tidak tisu basah itu atau kain basah? Nah, tidak mengangkat, justru meratakan najis. Karena yang mengangkat najis itu bukan kain basah tapi air. Beda kalau dibasuh air. Nah, kalau dibasuh air memang itu yang mengangkat najis. Ya.
Wa nunazzilu minas sama'i ma'an tahura. Allah menyatakan kami turunkan dari langit air itu untuk mengangkat najis menjadi suci. Selain air tidak bisa, tidak ada dalilnya. Ya. Jadi kalau ada misalkan ibu-ibu membersihkan najis anaknya dengan tisu basah, ya itu suci apa tidak itu? Tidak suci meskipun bersih. Kenapa? Karena tidak membasuh dengan air. Hukum najisnya tidak terangkat. Ya, kalau dia tidak cuci tangan kemudian langsung sholat, nah ini bak najis ini. Jadi najis itu juga harus mengerti bagaimana cara mensucikannya. Itu kalau sholat dilihat tempatnya suci, pakaiannya suci, dan badannya harus suci. Kalau misalkan ketika sholat gusinya berdarah, itu batal apa tidak itu? Gusinya berdarah, keluar darah di dalam mulut ini. Nah, itu batal apa tidak? Itu hukumnya batal karena badannya tidak suci. Termasuk yang harus suci itu rongga mulut, rongga telinga, rongga hidung. Kalau keluar darah di dalam hidung, batal sholatnya. Keluar darah di rongga mulut, itu harus kita batalkan, meludah, kemudian berkumur, mensucikan najisnya, baru sholat lagi. Mengerti ya? Jadi suci dalam sholat itu menjadi syarat. Kalau tidak suci, tidak sah sholatnya. Ya. Seperti tadi ketika sakit sholat tetap, ketika sembuh nanti wajib qadha. Karena pakaiannya mungkin najis, tidak berwudu dengan benar, berarti sholatnya benar apa tidak itu? Tidak, harus diqadha kalau dia sembuh, kecuali kalau sakit yang permanen. Misalnya apa? Orang yang kena stroke. Orang kena stroke itu bisa wudu apa tidak? Enggak bisa. Bagaimana dia sholat? Ya sebisanya, yang penting sholat. Di Islam itu juga tidak terlalu memberatkan. Yang paling penting itu sholatnya kalau bagi orang yang sakit. Yang ketiga, satrul aurat, menutup aurat. Apa dia katakan aurat itu? Aurat itu apa artinya? Apa aurat? Aurat itu arti dalam bahasa Arab namanya aib, cacat. Ya. Maka itu aurat itu dalam syariat harus ditutup. Kalau kelihatan itu orang biasanya malu kalau orang normal. Ya. Kalau hanya pakai celana pendek malu apa enggak dilihat orang? Kalau orang normal itu malu karena itu aurat. Kadang-kadang orang enggak malu, justru memamerkan auratnya. Itu berarti bukan orang normal, abnormal itu. Ya. Aurat itu wajib ditutup di dalam sholat dan di luar sholat. Ya, cuman ada perbedaan. Aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Bagi laki-laki aurat itu wajib ditutup di dalam sholat dan di luar sholat adalah ma baina surrah war rukbah, antara atas pusar dan di bawah lutut. Itu dalam sholat seperti itu juga. Misalnya kalau kita laki-laki keluar rumah pakai celana pendek di atas lutut, nah ini dosa ini, karena terlihat auratnya. Ya, jangan pernah pakai celana pendek di atas lutut kalau sudah balik, haram hukumnya. Nah,
Oh pakai untuk olahraga renang, tetap kalau ada orang lain hukumnya dosa. Ya. Kalau laki-laki seperti itu, cuman di dalam sholat disunnahkan menggunakan adab sunnah-sunnahnya, pakai pakaian yang putih, kemudian yang sopan. Ya. Kalau bagi perempuan di dalam sholat dan di luar sholat itu berbeda. Kemudian ada yang di hadapan mahram. Kalau di rumah di hadapan ayah, adik laki-laki, kakak laki-laki itu berbeda dengan dalam sholat atau di luar rumah. Ya, kalau di dalam sholat aurat perempuan yaitu jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, seluruh wajah, seluruh badan kecuali wajah dan tapak tangan. Nah, ini diperhatikan. Pertemuan berikutnya pakai muknahnya di bawah. Ya, ingin dilihat. Kalau pakai muknah itu tidak boleh terlihat kulit di bawah dagu. Seperti ini. Nah, kalau yang belakang itu, kalau muknahnya seperti itu tidak sah salatnya, karena kulit di bawah dagunya ini dikatakan wajah atau bukan ini? Bukan, berarti harus ditutup apa? Tidak, harus ditutup. Ya, karena bukan dikatakan wajah. Kemudian juga ini wal kaffain, hanya yang boleh terbuka itu tapak tangan. Kalau muknahnya kainnya jatuh seperti ini, kelihatan ini namanya kulit apa ini? Ini sudah dikatakan lengan, bukan tapak tangan. Nah, kalau jatuh seperti ini ketika takbiratul ihram batal sholatnya, karena muknahnya tidak menutup aurat. Mengerti ya? Jadi pertemuan berikutnya pakai muknahnya yang benar, nanti dicek. Kalau salah, meskipun sholatnya panjang bagus, tidak sah. Ya. Jadi kalau pakai muknah itu lebih baik di depan dagu seperti ini. Ya, jangan di bawah dagu, nanti tidak sah. Kemudian pakai ikat rambut supaya tidak ada rambut yang keluar ke wajah. Kalau ada satu rambut yang keluar ke wajahnya, ini tidak sah. Karena rambut termasuk aurat apa tidak bagi perempuan? Nah, aurat wajib ditutup. Kalau sholat kelihatan rambutnya tidak sah. Ya, jadi ketika mau sholat itu jangan buru-buru, harus cek dulu. Saya pakai muknah ini sudah tepat apa tidak ini. Kemudian pakai muknah itu yang ada tali di lengan di sini. Kalau bisa pakai tali karet. Kalau nggak punya ya bawa karet gelang, sebelum dipakai sholat dikasih tali supaya tidak jatuh ketika dipakai takbiratul ihram. Kalau jatuh seperti ini nggak sah sholatnya. Ya. Kemudian kalau pakai muknah yang putus di tengah, ya biasanya pakai yang putus apa yang terusan? Pakai yang putus itu ketika dipakai ruku atau sujud, dari belakang kelihatan apa tidak kulit lehernya? Nah, coba nanti dicek ketika pakai mukena yang potong itu, ketika pakai ruku suruh ada yang lihat di belakang. Kelihatan apa enggak ini? Kalau misalkan hanya pakai kaos pendek, lengannya kelihatan apa tidak? Lehernya kelihatan apa tidak dari belakang? Kalau kelihatan, hukumnya batal, tidak sah salatnya. Ya, karena yang hanya boleh tampak itu dari bawah. Kalau dari samping belakang tampak auratnya ketika dipakai ruku, dipakai sujud, itu hukumnya batal salatnya.
Makanya sholat itu tidak perlu banyaknya dulu, tapi harus benarnya dulu. Makanya pakai mukennah lebih baik yang terus, tidak ada yang putus di tengah, supaya tidak ada bagian yang bisa terbuka auratnya. Mengerti ya? Jadi harus punya ilmu di dalam sholat. Nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan hari Selasa lagi bawa mukennah ya. Kita lihat prakteknya pasang mukennah itu benar apa salah. Pakai mukennah yang terus-terusan. Kalau mukennah yang putus itu harus pakai lengan panjang. Kalau ada ini deker supaya tidak kelihatan dari belakang kulit lehernya. Itu berat kalau pakai yang putus itu. Nah, sebenarnya sholat itu tidak harus pakai mukennah. Yang penting tidak tampak auratnya. Ya, cuman lebih praktis pakai mukennah itu, bisa tertutupi full. Dan tidak harus warna putih bebas. Yang penting tidak transparan. Kalau transparan tidak boleh, karena memperlihatkan kulitnya nanti. Mengerti ya? Ada pertanyaan? Ya, nanti dicek. Kalau pakai mukennah potong itu ada yang lihat dari belakang, tampak apa enggak? Kalau tampak sholatnya berarti tidak sah. Wallahu a'lam bis shawab.